Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah BPHN Kota Tangerang. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada utusannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sama-sama membahas salah satu di antara kitab monumental dipakai oleh semua kalangan. Namanya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini disusun oleh seorang tokoh ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. Beliau lahir di salah satu kampung kecil bernama An-Nawa. Ini ngomong-ngomong jelas gak? Jelas ya? Kesini atau kesini? Ini ya. Bernama kampungnya An-Nawa. Makanya dikenal dengan Imam Nawawi. Satu daerah yang di kota Damaskus, Suriah. Dan beliau banyak mengarang kitab-kitab. Tapi yang paling monumental adalah kumpulan hadis-hadis yang dikutip dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang dibuat secara sistematis per tema, per bab, dan jumlah hadis yang disusun ada 1879. Berapa Pak jumlah hadisnya? Kurang lebih ada 1879 hadis. Ada dalam 256 bab. Jadi hadisnya 1879 dan jumlah babnya ada 256 bab. Luar biasa Pak, banyak. Kalau kita bahas per bab, satu babnya saja ada sekitar kurang lebih 5 sampai 10 hadis. Ada sampai dengan 20 hadis. Andaikan saja satu kali pertemuan cuma satu hadis, sementara pertemuan 1 bulan sekali, berarti butuh berapa bulan? Butuh 256 bulan. Berapa tahun tuh Pak Haji? Insya Allah kita akan bahas per bab. Jadi per bab langsung kita beberapa hadis yang kita bahas. Jadi pertemuan ke depan kita akan membahas bab lainnya. Bab lainnya. Pada bab pertama beliau menamakannya dengan Babul Ikhlas.
wa ikhdharun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Namanya. Jadi babnya panjang. Nama babnya panjang. Kalau di skripsi namanya bab 1 pendahuluan. Gitu kan? Bab 2 teori, bab 3 metodologi. Nah, kalau di sini bab 1 saja itu panjang. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwaril barizah wal khafiyah. Artinya ini bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di semua perbuatan, perkataan dan pembuktian secara nyata, baik secara tertutup maupun terbuka. Itu Pak. Panjang judul babnya. Tentang niat. Jadi Bapak Ibu jamaah, berbicara tentang niat akan mengutip satu ayat, antum paham, pasti hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah. Ayat berapa Pak? Ayat 5. Niat itu harus ikhlas, karena amalan bisa diterima kalau niatnya ikhlas. Begitupun dengan musibah yang bernama penyakit akan menjadi kafarat, penghapus dosa, kalau kita menerima penyakit tersebut dengan ikhlas. Itu Bapak Ibu jamaah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang nyampe kepada Allah itu adalah darahnya ataupun dagingnya, tetapi yang nyampe kepada Allah adalah takwanya. Ini berbicara tentang kurban. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-1, hadis yang ke-1. Hadis ini hadisnya sahih, tapi hadisnya hanya diinformasikan dari Umar bin Khattab. Makanya Pak, hadis ini seringkali wa an amiril mukminin gitu. Dari Amirul Mukminin artinya Umar bin Khattab. Karena Amirul Mukminin itu adalah salah satu di antara 4 khalifah. Cuman yang dikenal dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Hadis ini adalah hadis yang pertama kali muncul saat umat Islam berbondong-bondong hijrah ke kota Yastrib, yang saat itu ketika Rasulullah tiba dirubah namanya menjadi Madinah. Namanya Madinah. Wa an Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtubi Zawari bin Adi bin Ka'ab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar yaqulu, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Wa innama likum ri'in ma nawa, dan segala sesuatu perkara itu bergantung kepada niatnya. Bergantung pada niat. Teruskan Pak, kita selesaikan hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya. Nah, ini kan karena seperti tadi Pak, hadis ini muncul pada saat peristiwa hijrah.
Makanya dikaitkan Pak, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya, niat hijrahnya juga karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan mengejar, yusibuha itu mengejar dunia, mengejarnya, au imra'atin, atau karena cewek, karena perempuan. Nah, gitu, karena perempuan. Nah, ini kadang-kadang gara-gara perempuan berubah niat kita kan. Kemudian ayyan kihuha, ingin menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrahnya juga bergantung apa yang diniatkan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini itu beliau kutip dari Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari, hadis yang ke-86, dan Muslim yang ke-168. Jadi beda-beda, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, permasalahan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah persoalan kedudukan niat dalam ibadah. Yang pertama. Yang kedua, tentang lafaz niat. Dan yang ketiga, merubah niat. Nah, 3 pokok Pak saya sampaikan. Yang pertama, kedudukan niat dalam ibadah. Yang kedua, melafazkan niat. Dan yang ketiga adalah merubah niat. Yang pertama kita bahas, bagaimana kedudukan niat dalam ibadah. Tadi saya katakan, kedudukannya adalah sangat penting, bahkan dijadikan sebagai rukun, syarat sah ibadah, syarat diterimanya ibadah tergantung kepada niatnya. Makanya kalimatnya adalah wa innama likumri'in ma nawa. Semua perkara-perkara termasuk perkara ibadah bergantung kepada niat. Jadi Bapak Ibu jamaah, akan menjadi sia-sia ketika Bapak Ibu melakukan perkara-perkara sampai kepada perkara ibadah tapi nggak ada niat. Para jumhur ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa niat, pasti dengan niat. Kenapa demikian? Ketika tidak ada niat, pasti dia tidak melakukannya. Gitu Pak. Jadi contoh Pak, di dalam melaksanakan sholat, di dalam melaksanakan sholat itu yang pertama apa Pak? Niat. Niat dulu Pak. Jadi kedudukan niat di dalam ibadah sangat penting dan menjadi pokok. Menjadi pokok. Bapak, Ibu hadir di sini, kira-kira niatnya apa? Banyak Ustaz. Ada yang niatnya karena kebiasaan, ada yang niatnya mendapatkan pahala, ada yang niatnya menambah ilmu, ada yang niatnya karena memang nggak ada kerjaan lagi, pada pensiun, udah pada tua, ngapain gitu, selain ke masjid, gitu kan? Ada juga yang niatnya, yang muda-muda, ke masjid, kenapa? Ada mertua, nah, gitu. Maka niat karena mertua itulah yang dia dapatkan, Sah enggak? Ya sah saja. Nah, Bapak Ibu jamaah, ada satu riwayat ketika perang Uhud, ada seorang sahabat
dari kaum Ansor bernama Kusman. Ketika itu Kusman terluka parah sampai berhasil saking semangatnya berperang bersama Nabi di perang Uhud membunuh 8 orang. Pada akhirnya Kusman pun mati dalam perang Uhud. Disampaikan berita itu kepada Rasul. Apa kata Rasul? Huwa finnar. Ya Allah. Si fulan yang bernama Kusman udah terluka, meninggal dalam perang Uhud, berhasil membunuh 8 musuh. Apa kata Nabi? Huwa finnar. Dia masuk neraka. Apa yang salah pada Kusman? Sehingga sahabat pada bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan huwa ahlen nar? Dia itu ahli neraka. Ternyata menurut riwayat, malaikat membisikkan, memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya yang menyebabkan dia masuk neraka ada 2. Pertama, dia tidak tahan dengan sakit lukanya sehingga dia menghujamkan pedang ke dadanya. Nggak sabar. Jadi dengan kata lain, dia tidak tahan dengan luka-luka di badannya sehingga dia ingin segera masuk sebagai syahid. Masuk ke dadanya. Jadi matinya mati apa, Pak? Bunuh diri. Ada 2 hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang mati bunuh diri maka masuk neraka, maka dia pun akan disiksa dengan apa? Dengan posisi bagaimana dia bunuh diri. Ada di neraka ada orang yang terjun dari lantai 17 langsung mati, maka di neraka juga akan begitu. Ada orang yang mati dengan minum racun, maka di neraka pun dia akan minum racun selama-lamanya. Ada orang yang mati karena dia bunuh diri, menghujamkan dengan pedang, maka dia pun akan melakukan hal sama di neraka seperti itu. Jadi intinya apa yang bisa kita ambil dari riwayat ini, Pak? Niat. Niat, Pak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasadmu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat pada hatinya. Itu, Pak. Kusman, hebat dia. Tapi apa kekurangannya? Niatnya. Tadi niatnya karena dia tidak tahan dengan luka. Karena menurut riwayat dia banyak ditusuk oleh pisau di bagian punggungnya. Yang kedua, yang menyebabkan Kusman masuk neraka karena dia niatnya di dalam hatinya bahwa dia ikut perang bukan dalam rangka jihad, bukan dalam membela agama, tapi karena dia membela kota Madinah. Gitu, Pak. Membela kota Madinah, membela kaumnya. Padahal agama di atas segala-galanya. Gitu, Pak. Bukan berarti tidak nasionalisme gitu. Saat itu beda konteksnya. Tapi beda konteksnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu lagi riwayat. Riwayat ketika Ali bin Abi Thalib sebelum perang Uhud itu ini, Pak, apa namanya? Apa bahasa kita? Kalau di Betawi itu apa, Ahi? Di Betawi itu menghadirkan jagoan dulu tuh. Berantem dulu, atu-atu gitu kan. Satu-satu. Jawara-jawaranya. Ali maju. Ketika berkelahi, 1 lawan 1, pihak musuh sudah tersebat pedang, tidak berdaya. Padahal gampang, tinggal ngebunuh aja kan. Tapi dalam perang ada etikanya.
Apa etika dalam berperang, Pak? Etika dalam berperang tidak boleh membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Gitu, Pak. Ketika persoalan masalah sudah tidak berdaya, apa kemudian terjadi? Si musuh meludahi Ali bin Abi Thalib. Kalau kita pada posisi itu, kira-kira gimana, Pak? Greget banget kan? Greget kita pas itu. Ya kan? Udah nggak berdaya, tapi kita nggak ngebunuh, diludahin sama dia. Kalau kita pada posisi itu, langsung dipenggal, kesel. Nah, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah Imam Ali tidak membunuhnya. Kenapa tidak membunuhnya, Pak? Tidak jadi. Karena dia khawatir membunuh musuh dalam keadaan tidak berdaya dan dia diludahi karena emosi, karena kesal, karena dendam, karena marah, sehingga khawatir merubah niatnya untuk jihad jadi membunuhnya karena dendam. Tuh, Pak. Ali nggak jadi ngebunuh, Pak. Nggak jadi ngebunuh. Oke, sekarang itu perkara niat. Jadi Allah melihat pada niat di dalam hatinya. Nah, yang kedua tentang lafaz niat. Lafaz niat. Ini menjadi perkara yang banyak dibicarakan. Apakah sah niat seseorang itu harus dengan lafaz atau tidak? Namanya talaffuz. Apa namanya, Pak? Talaffuz. Ada pandangan mengatakan dalam perkara ibadah cukup niat di dalam hati saja. Ada pandangan lain mengatakan harus ditambah dengan lafaz. Gitu. Mana yang benar, Pak? Mana yang benar? Al-Fakir berpandangan. Perkara yang dalam hal ini saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Dalam perkara ibadah, lafzul niyah, lafaz niat itu bukan wajib, juga bukan sunnah. Gitu, Pak. Di dalam hadis ini dan banyak hadis-hadis lainnya, bahwasanya tidak ada keterangan satupun Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu dengan mengucapkan, dengan lafaz, nggak ada. Contoh Bapak Ibu jamaah, ketika sholat sedang berlangsung, sholat subuh nih, ya kan, imam sudah baca surah, umpama baca surah Al-Ma'un gitu. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ada satu jamaah baru buka pintu masuk, bebek lari gitu kira-kira. Lalu dia meyakini yang kedua, ketika begini usul dengan lafaz dulu, udah ruku, udah bangun lagi dari ruku, kira-kira gimana, Pak? Dapat nggak pahala jamaahnya? Tidak. Padahal dia sudah niat, Pak, niat dari rumah kemari melaksanakan sholat subuh. Lalu kenapa kita sebagian besar mempraktekkan talaffuz, melaksanakan sunnahnya dan pandangan dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya talaffuz itu hanya takkidun niyah, memperkuat niat. Memperkuat niat aja, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ya
melafazkan niat dalam rangka memperkuat niat, monggo, silahkan, diperbolehkan. Tapi jangan menjadi sebuah kewajiban. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti imam, tidak bisa mendapatkan pahala berjamaah, terhambat karena melafazkan niat. Itu Pak. Contoh Pak, ada orang merampok Pak. Kira-kira supaya rampoknya lebih utama, lebih sempurna, apakah dia perlu niat lafaznya? Bismillah, saya ngerampok. Gitu. Kan enggak begitu Pak. Kenapa demikian? Mau baca talafuz doa ataupun tidak, niatnya sudah merampok, ingin merampok. Itu Pak. Sama ketika Bapak berangkat dari rumah, niatnya mengapain? Berangkat sholat subuh berjamaah. Gitu. Nah, bagi yang bermazhab Syafi'i, ya silakan. Silakan talafuz, melafazkan niat. Silakan melafazkan niat. Tapi Al-Faqih sendiri lebih pendapat pada pendapat pertama, bahwa niat cukup di dalam hati. Bagaimana saat perkara-perkara lainnya yang sudah menjadi al-uruf, sebuah kebiasaan, ya silahkan teruskan saja. Tapi jangan sampai menjadi sebuah doktrin seolah-olah enggak sah jadinya. Contoh Pak, contoh. Orang ketika mau akhir-akhir Ramadan nih, nah kan zakat tuh, ya kan Pak, zakat. Ada beras, kemudian dia zakatnya pakai uang, lalu ada akad itu, ijab kabul, lalu ijab kabul salamannya di atas beras, lalu dituntun dengan lafaz niat. Boleh-boleh saja silakan takkidun niat, tapi jangan sampai menjadikan itu sebuah keharusan. Doktrinnya muncul, kalau enggak begitu enggak sah. Jangan. Tetap Pak, jika ada jamaah, udah enggak usah begitu-gituan, saya enggak, udah niat kok gitu. Sah enggak? Sah. Tetap sah. Saya bukan berarti melarang, enggak ada. Ini enggak ada larangan, enggak ada larangan gitu. Tidak ada larangan. Gitu Pak. Cuman ini adalah sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan. Entah DKI Mal Hikmah begitu enggak? Enggak kan? Karena orang sudah niat di dalam hati seperti itu. Niat berzakat. Niat berzakat. Hanya proses yang disebut dengan mencatat. Gitu. Faktubuhu, catat. Jelas Pak, catat itu. Dan ada yang menyaksikan gitu. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, posisi talaffuz, lafzun niyah, lafaz dalam niat. Yang ketiga, halo Pak, yang ketiga, merubah niat. Boleh nggak merubah niat? Tergantung ibadahnya. Tergantung ibadahnya. Oke Bapak Ibu jamaah, saya mencoba untuk memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh dalam perkara merubah niat nih Pak. Ya, perkara merubah niat. Contohnya dalam masalah sholat aja Pak. Contoh dalam contoh mengubah niat dalam sholat. Pertama Pak, merubah niat dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah itu ada dua Pak. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muayyan. Apa perbedaannya? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Gitu Pak. Tapi memang dia tetap tidak boleh sholat di waktu-waktu yang terlarang. Yang kedua, sholat sunnah muayyan. Sholat sunnah muayyan itu
adalah sholat sunnah yang terikat oleh waktu dan tempat. Contoh, Bapak pertama kali masuk ke masjid, sebelum duduk ngapain Pak? Sholat sunnah tahiyatul masjid, karena ada sebabnya masuk ke masjid, itu muayyan, terikat oleh tempat. Kapanpun waktunya, karena pertama kali masuk masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada lagi sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu sebabnya adalah sebelum melaksanakan sholat fardu. Gitu kan, setelah masuknya waktu, itu sholat qobliyah. Sementara ba'diyah setelahnya, terikat. Gitu Pak. Itu sholat sunnah mutlak dan muayyan namanya. Sekarang kita berbicara bagaimana hukum mengubah niat sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Gimana Pak menurut Bapak? Sementara dalam pandangan Bapak-Bapak merubah niat, ya. Dalam konteks ini contohnya dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak, hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Contoh Pak, contoh. Saya kutip dari kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Beliau mengatakan, ada contohnya ya, orang sedang menunaikan sholat zuhur sendirian Pak, sholat zuhur sendirian. Ini biasa terjadi di rest area nih kayak begini nih, sholat zuhur sendirian, lalu dia melihat lagi sholat begini ngelirik gitu, ada sekelompok rombongan sholat zuhurnya berjamaah tuh Pak. Paham tidak Pak? Dia musafir masuk ke rest area, masuk sholat zuhur, dia sholat sendirian, gitu kan? Bisa jadi dia supir, bawanya plak perempuan semua gitu. Kita lagi sholat, melirik ada rombongan jamaah yang akan sholat zuhur berjamaah, gitu Pak. Pada akhirnya dia ingin ikut berjamaah, sementara dia sudah mendapatkan, sedang melaksanakan sholat zuhur sendiri, gitu kan? Nah, lalu dia merubah niatnya. Merubah apa? Sholat zuhur yang tadi dilaksanakan dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Ini hukumnya terlarang. Terlarang gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap selesaikan sholat sunnah, sholat zuhurnya sendirian. Kalau memang niat dia dari awal ingin berjamaah, tapi kenyataannya dia tidak bisa berjamaah, insya Allah husnuzon kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala berjamaah. Gitu Pak. Gitu ya. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Saya ingin berjamaah dengan mereka. Kalau gitu caranya batalkan sholatmu, lalu kita gabung ke mereka. Jangan mengubah niat ke sholat sunnah mutlak. Gitu. Dalam perkara ini dari fardu ke sholat sunnah mutlak hukumnya terlarang. Itu contoh lainnya Pak. Jadi merubah niat Pak itu ada yang boleh, ada yang tidak. Gitu. Contoh lagi gini, contoh lagi Pak. Dari sholat fardu ke sholat sunnah fardu jenis lainnya. Maaf, dari sholat fardu ke sholat fardu lainnya. Fardu ke fardu. Gitu Pak. Gimana tuh Pak maksudnya? Contoh Pak gini. Ada seseorang yang sedang sholat asar. Sholat asar nih. Di tengah-tengah sholat, umpama dapat rakaat kedua. Tiba-tiba dia ingat Pak. Waduh. Lupa. Tadi belum sholat zuhur. Tuh. Tadi belum sholat zuhur. Ingatnya pada saat sholat asar. Gitu. Lalu dia merubah niatnya menjadi niat sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Terlarang. Tidak boleh. Gitu Pak. Lalu bagaimana solusinya? Kerjakan sholat asar. Selesaikan sholat asar.
ketika salat asar selesai, maka lanjut dengan qadha salat zuhur. Ustaz, memang ada qadha salat? Ada. Qadha salat itu ada kalau dengan uzur yang jelas. Pertama, karena ketiduran. Yang kedua, karena kelupaan. Nabi mengatakan, fal yusolli idza zakaraha. Salatlah ketika kamu sudah ingat. Orang tidur wajib salat enggak, Pak? Enggak. Orang pingsan wajib salat enggak? Enggak. Tapi ketika dia bangun dari tidur, wajib salat. Ketika bangun dari pingsan, wajib sholat. Maka Nabi mengatakan dia wajib sholat ketika sudah ingat gitu. Nah itu Bapak jamaah. Lain lagi ada juga perkara merubah niat menjadi boleh. Apa Pak? Contohnya saya sebagai imam tadi di tengah-tengah sholat masuk rakaat kedua perut mules gitu kan. Gelebek nih, perut gak bersahabat nih, keblek gitu kan, pengen BAB gitu Pak. Nah akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari masjid, membatalkan sebagai imam. Niat saya sebagai imam saya batalkan. Makmum yang di belakang saya otomatis kan secara fikih menggantikan imam. Awal niatnya sebagai makmum merubah niat menjadi imam. Boleh enggak? Boleh. Dalam perkara tergantung keadaan. Jadi boleh niat, boleh merubah niat, ada juga boleh tidak boleh merubah niat bergantung kepada kondisi. Nah, contohnya seseorang yang menjadi makmum tapi dia menggantikan imam, maka niat menjadi makmum merubah niatnya menjadi imam. Gitu Pak. Boleh enggak lagi merubah dari seorang sholat sunnah lalu menjadi imam? Dalam kondisi contoh begini. Ketua DKM itu lagi sholat sunnah zuhur Pak, ba'diyah. Sholat sunnah zuhur ba'diyah gitu. Ada musafir masuk gitu kan, ketok pundaknya. Musafir kan nggak tahu kita sedang sholat sunnah ba'diyah gitu kan. Lalu bagaimana? Ayo Pak, bagaimana? Jangan dihalangin. Umpama gini, kita lagi sholat sunnah ba'diyah, dia ketok pundak kita, bukan. Jangan, biarkan dia ikut kita. Kenapa? Kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala jamaah dan pahala sedekah. Ustaz, kan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, sementara dia kan 4 rakaat. Lalu bagaimana? Ketika kita baru takbir, kemudian ada yang untuk pundak, maka kita niat mengubah niat menjadi imam. Kita mendapatkan pahala sedekah karena membantu orang itu ikut jadi berjamaah. Gitu Pak. Berapa rakaat? Ya 4 rakaat karena kita sedang melaksanakan sholat wajibnya gitu. Masa sholat zuhur 2 rakaat? Kan tidak gitu. Kecuali sholat subuh gitu. Itu Bapak Ibu jamaah. Luar biasa. Satu ketika saya sholat isya, celinguk, aduh nggak ada jamaah ini. Celinguk itu jam 9 malam. Aduh nggak ada jamaah lagi. Siapa yang mau datang ikut berjamaah sama saya gitu kan? Tiba-tiba datang Ustaz ngapain? Ini nunggu jamaah. Udah, ayo antum imam, ana jamaah. Padahal dia udah sholat isya. Dia sudah sholat isya. Loh, antum kan sholat isya? Ya, ana mau dapat pahala sedekah. Membantu antum mendapatkan pahala jamaah. Tuh kan. Jadi boleh Pak, sholat isya 2 kali. Yang pertama memang menggugurkan kewajiban karena memang tepat pada waktunya. Yang kedua ingin membantu saudaranya yang lain supaya bisa berjamaah. Gitu Pak. Boleh. Itu dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu jangan sampai menggabungkan antara niat sholat fardu dengan niat sholat sunnah.
Umpama begini Pak, umpama nih. Saking pengennya sholat sunnah qobliyah, karena keutamaannya luar biasa, datang masbuk, lagi pada sholat subuh nih, gitu kan. Ya kan, udah baca Fatihah, Bapak datang tuh. Pas datang, qobliyahnya belum sempet nih, gitu kan, belum sholat sunnah qobliyahnya. Lalu Bapak masuk ke barisan jamaah, niatnya dua, niat sholat qobliyah sama sholat wajib subuh. Boleh enggak? Ya tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Tapi kalau menggabungkan antara yang sunnah dengan sunnah bisa enggak? Bisa. Tergantung tadi yang mutlak ataukah muayyan. Tergantung ya, yang mutlak ataukah yang muayyan. Contoh begini Pak, Bapak ingin sholat tahajud. Sholat tahajud, tapi ditambah dengan sekaligus niatnya sholat hajat, sholat istikharah, boleh enggak? Boleh, silakan. Saran saya istikharah, sholat hajat, sama sholat wudu, sama sholat sunnah taubat boleh digabungkan. Tapi tahajud sendiri aja sebaiknya. Tapi ada juga sholat yang memang terikat oleh waktu, sholat sunnah yang memang nggak boleh dilaksanakan di lain waktu. Contoh, sholat tahajud dilaksanakan di waktu sholat zuhur, kira-kira sah nggak? Nggak sah. Sholat tahajud dilaksanakan di siang hari, nggak bisa. Itu terikat oleh waktu. Itu Pak, pasti di malam hari. Pasti di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Gitu. Itu tidak bisa. Tapi kalau menggabungkan niat antara sholat yang sifatnya tadi yang mutlak, ya silakan gabungkan. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa digabungkan, dirapel. Apalagi sholat sunnah qobliyah dengan sholat subuhnya dirapel, jangan. Atau digabungkan, tidak bisa. Gitu. Lalu bagaimana Ustaz? Solusinya adalah boleh niatnya sholat subuh saja. Sholat subuh selesai, lalu karena ingin banget sholat sunnah qobliyah mendapatkan keutamaannya, Bapak minggir deh setelah sholat subuh, minggir ke pojokan masjid, Bapak sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa mesti minggir? Karena khawatir timbul fitnah. Orang nanya, lu sholat apa tadi? Gitu kan? Karena tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Orang akan menganggap dia sholat sunnah ba'diyah subuh. Kenapa demikian? Ada satu riwayat, hadisnya Hasan. Ada seorang sahabat. Ketika habis sholat subuh, dia sholat lagi. Ditegur sama Rasul, ditanya, kau sholat apa? Saya sholat sunnah qobliyah subuh ya Rasul. Saya ingin mendapatkan keutamaannya. Gitu. Rasulullah tersenyum. Ya sudah, laksanakan. Tapi apa kata beliau? Jangan terulang lagi ya. Tuh. Tetapi dalil ini jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan. Tetap yang lebih utama adalah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum sholat subuh. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang sholatnya di rumah? Tetap bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh di rumah. Walaupun umpama bangunnya jam 5, umpama nih udah pada sholat jamaah, gak apa-apa. Ibu-ibu bisa sholat sunnah qobliyah. Karena sebaik-baiknya sholat perempuan itu fi buyutikum, di rumahnya. Gitu Pak. Lalu bagaimana tuh ibu-ibu yang di belakang? Ini pada ke masjid, padahal Nabi mengatakan lebih utama ibu-ibu perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Ini pada ke masjid. Tapi sisi lain ada hadis Nabi mengatakan, janganlah kamu larang istri-istrimu ke masjid. Oh, Pak. Imam Nawawi termasuk ya. Imam Nawawi mengatakan perempuan boleh ke masjid dengan syarat yang pertama udah tua. Udah tua, Pak. Yang di belakang kita sana udah pada tua-tua belum gitu?
Yang kedua, syaratnya tidak lagi menarik. Kenapa? Supaya nggak ada yang ngegangguin, nggak ada yang ngegodain. Gitu. Kalau memang ingin perempuannya masih muda, perempuan masih muda, masih menarik, boleh nggak ke masjid? Boleh, asal didampingin sama mahramnya, sama suaminya, barang berangkatnya, gitu Bapak Ibu. Lah, perempuan lewat ke masjid, udah pada keriput, apa yang mau digodain gitu. Apa yang mau dilihat, kan gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu jamaah, itu tiga perkara, tiga masalah yang saya bahas dalam hadis ini. Ini baru satu hadis Pak, baru satu hadis ya. Tapi tetap komitmen bulan depan kita akan bahas bab yang kedua. Jadi kata lain, ilmu yang kita dapat hari ini adalah niat itu utamanya adalah di dalam hati. Allah melihat yang ada di dalam hati. Talaffuz, lapaskan niat itu hukumnya adalah sunnahnya Imam Syafi'i. Dalam rangka ta'kidun niyah, memperkuat niat. Boleh dilaksanakan juga boleh tidak. Tapi jangan sampai melafazkan niat itu menjadi membuat mudarat dalam ibadah tadi, ketinggalan sholatnya karena harus sempurna kalimatnya. Saya cenderung pada pendapat yang pertama, cukup di dalam hati. Karena gini Pak, khawatir Pak, ketika kita berusaha melafazkannya tapi lafaznya salah, gimana coba Pak? Ayo Pak. Jadi antara niat di dalam hati dengan lafaz nggak sinkron. Khawatirnya begitu. Nah gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi memang ada beberapa amalan yang memang harus dengan lafaz. Contohnya bismillah ketika makan. Kemudian berdoa juga melafazkan ketika menyembelih hewan kurban. Ada seperti itu. Tapi dalam perkara ibadah seperti ini sebaiknya cukup di dalam hati. An-niyatu fi haulil qalbi. Niat itu ada di dalam hati, bukan di lafaz. Yang berikutnya tadi perubahan niat. Boleh merubah niat, juga tidak boleh merubah niat, bergantung pada kondisinya. Tergantung pada kondisinya. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Komitmen saya ketika memang saya tidak bisa menjawab, tidak ada ilmunya, saya tidak akan menjawab. Saya tidak mau spekulasi, apalagi ngarang-ngarang jawaban. Barakallahu fikum. Silakan Bapak Ibu. Nyala. Alhamdulillah, setelah kita menyampaikan kajian, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari ibu-ibu, silakan. Jika tidak ada, alhamdulillah sudah paham. Ibu-ibu ada? Ada? Belum dinyalain? Mic-nya silakan di. Maaf ada gangguan di suara. Situ kali. Tes.
Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau kita meneruskan sholat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kurang jelas saya. Bisa diulang Bu? Tadi Coba di rakaat kedua diwakilin sama yang megang mic, diwakilin coba. Coba diwakilin sama si Bapak itu. udah. Diwakilin sama antum aja coba. Di Tes. kayaknya nggak nyampe deh. Tuh nyampe. Bapak-bapak tadi paham nggak yang ditanyakan? Hah? Pak Ustadz, apakahnya bagaimana kalau saya lagi menjalan Ya Bu, terus Bu. baru 2 rakaat tapi kita kurang air kurang Buang angin. Oh iya. apa sholat itu diulang dari awal atau kita meneruskan sholatnya lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang pertama dengan niat yang kedua itu tidak bisa membatalkan, tidak saling membatalkan. Tes. Karena ada uzurnya. Ketika kita sholat, umpama sholat isya, pas rakaat kedua ibu mules ya, mules. Lalu mulesnya perut itu mengganggu kekhusyuan enggak? Kekhusyuan. Pilihannya mau enggak khusyuk, lalu kurang sempurna sholatnya, lalu dibatalkan atau mau diteruskan. Pilihannya boleh diteruskan juga boleh tidak. Cuman mana yang lebih baik? Pilihan yang lebih baik, batalkan sholat, lalu selesaikan hajatnya. Paham ya Bu? Saya ulangin, pilihannya 2, teruskan sholat tapi dalam keadaan pantat goyang-goyang sana goyang sini gitu kan, sampai tangan juga ke pantat mulu, nahan-nahan gitu kan, sampai ketika duduk pun juga tumit menjadi ganjalan. Kalau itu mengganggu, sebaiknya batalkan sholatnya kalau masih ada waktu. Tapi kalau sudah kepepet, maka teruskan saja, sah sholatnya. Contoh Pak, enggak usah jauh-jauh sholat isya, sholat subuh keutamaannya banyak, qobliyah subuhnya juga keutamaannya banyak, apalagi dilakukan berjamaah di masjid pula. Ada kebiasaan diri kita nih, kebanyakan bangun-bangun itu langsung ada panggilan alam. Betul Pak? Mules tuh, karena mungkin di AC masuk angin, perut kembung. Malam habis makan pecel lele, makan sambal pedas lagi. Ketika bangun mules, maka udah azan nih, sebentar lagi iqomah nih, gitu kan? Gimana tuh bagusnya? Tidak. Ketika udah menjelang iqomah, Bapak mules, Bapak Ibu mules, maka selesaikan dulu hajatnya, tuntaskan. Supaya apa Pak? Supaya ketika kita sholatnya dalam kondisi tenang, tumakninah namanya. Maka nih Pak, ada perkara yang memang tidak boleh ditunda Pak. Apa itu sholat? Mumpung ada umur, mumpung ada sehat, mumpung ada waktu, jangan ditunda-tunda sholat.
Tapi dalam perkara tertentu sholat boleh ditunda. Di antaranya apa? Karena tadi ingin BAK, ingin BAB, tunda dulu sholatnya, tuntaskan dulu. Walaupun pada akhirnya ketika masuk ke masjid sudah mendapatkan rakaat yang kedua sebagai masbuk, ya tidaklah mengapa, dapatkan kekhusyuan dan dapat sholat berjamaah. Begitu Bapak Ibu. Sebaiknya pilihannya adalah ibu batalkan sholatnya, selesaikan hajatnya, tuntaskan supaya sholat kita selanjutnya tenang. Tapi jangan di kredit Bu. Tadi udah 2 rakaat dibatalkan, nambah lagi 2 rakaat lagi sama sholat isya. Jangan, tetap ngulang lagi dari awal. Insya Allah, Allah paham maksud kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu fiik. Baik, dari bapak-bapak ada pertanyaan? Ibu-ibu ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Alhamdulillah sudah suruh. Bila tidak ada pertanyaan lagi, sebelum diakhiri saya informasikan untuk kajian Ahad minggu depan tanggal 10 Agustus 2025 insya Allah untuk pengisi kajian yaitu Ustadz Ridwan Suhardi Salim dalam membahas tema terkait tafsir Al-Quran. Bagi para jamaah untuk Ahad minggu depan kami persilakan untuk ikut menghadiri kajian Ahad subuh. Baik. Setelah tadi kita menyimak terkait kajian kita mengenai bab niat, terkait perkara-perkara berhad niat. Yang pertama kedudukan niat dalam ibadah, yang kedua terkait lafaz niat, yang ketiga merubah niat. Mudah-mudahan makin menambah keilmuan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian Ahad subuh ini, mari kita bersama-sama menutup kajian dengan doa qiyamatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala